Saya sering bertanya kepada orang, khususnya orang Katolik, apakah engkau bangga dengan identitasmu sebagai seorang Katolik? Pada umumnya mereka merasa bangga, lalu mereka mengungkapkan berbagai macam alasan yang menguatkan rasa bangga mereka itu. Kita harus bedakan bangga dengan sombong. Bangga itu berarti ada keunggulan yang kita miliki sehingga membuat kita rasa optimis dan tetap pada pendirian yang kita miliki. Jadi di sini ada unsur kerendahan hati yang harus ada pada diri kita miliki. Beda dengan sombong. Sombong itu adalah kita menyadari kelebihan lalu kita menonjolkan diri sambil merendahkan diri. Gereja Katolik didirikan oleh Yesus Kristus. Yesus lalu mengangkat Petrus sebagai pemimpin pertama untuk gereja Katolik semesta. Dan tradisi inilah yang terus diwariskan dalam gereja Katolik dari abad ke abad sampai hari ini. Coba kita lihat dalam kutipan Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Dikatakan begini. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kedua, gereja Katolik adalah organisasi yang paling lengkap, kuat, dan tertata rapi. Sistem hierarki menjadi penjamin keutuhan gereja Katolik sampai saat ini. Ketiga, gereja Katolik memiliki pemimpin tertinggi, yakni Paus, atau disebut dengan primus inter pares, yang pertama di antara yang sederajat, untuk menjamin gereja itu satu, kudus, Katolik, dan apostolik. 4. Gereja Katolik mempunyai magisterium, kuasa mengajar. Magisterium mempunyai wewenang untuk mengajar, menafsirkan, dan sekaligus menjaga kemurnian doktrin Katolik. Jadi tidak ada orang yang menafsirkan ajaran iman secara bebas. Semua harus dari magisterium. 5. Gereja Katolik memiliki umat terbesar di dunia. Dan umat itu tersebar di seluruh negara di dunia ini. 6. Misi gereja Katolik adalah kehadirannya untuk melayani semua orang, terutama yang miskin, menderita, dan terpinggirkan. Bagi gereja, semua orang adalah saudara, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Gereja Katolik menghargai harkat dan martabat manusia. Gereja Katolik adalah gereja pro-life. 7. Karya pastoral utama gereja Katolik adalah bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan sosial karitatif lainnya. Semua bidang pelayanan pastoral ini diberikan untuk semua orang. 8. Loyalitas, ketaatan, dan sikap subsidiaritas adalah harga mati yang harus dimiliki semua anggota, baik awam maupun klerus yang tergabung dalam gereja Katolik. 9. Gereja Katolik itu mengedepankan sikap inklusif,
dialogal, dan juga kedewasaan dalam berpikir dan beriman untuk menghadapi persoalan yang ada, baik datang dari dalam gereja itu sendiri maupun datang dari luar. Oleh karena itu, gereja Katolik itu tidak akan mudah terpancing oleh provokasi apapun. 10. Spirit utama gereja Katolik adalah kesatuan dalam keberagaman. Itu adalah sebuah seni, sebuah keindahan dalam hidup bersama dengan siapapun. Oleh karena itu, gereja terbuka untuk bergaul dengan siapapun, melayani siapapun, tanpa harus menjadikan yang lain itu menjadi anggota gereja.